Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih merasa bingung gitu waktu anak lagi kesel atau marah, pengennya bantu, tapi kok ya takut salah ngomong malah bikin runyam? Hmm, Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas bab 5 dari buku Raising Good Humans. Fokusnya ke satu skill, keterampilan dasar, tapi sering banget menantang, mendengarkan untuk membantu dan menyembuhkan. betul, betul. Ini nyambung banget sama latihan mindfulness, kesadaran penuh yang mungkin udah Anda coba latih sebelumnya. Iya banget. Mendengarkan di sini tuh bukan yang pasif gitu ya, nunggu giliran mongong. Tapi ini em, sebuah keterampilan aktif. Bisa dipelajari, bisa dilatih. Oke, Fokus kita hari ini lebih ke situasi kalau anak Anda nih yang lagi punya masalah, lagi emosi. Gimana caranya kita bisa hadir, benar-benar dengerin dengan cara yang ya mendukung mereka gitu. Bantu mereka proses perasaan, bahkan nemuin solusi sendiri. memahami dari kacamata mereka ya. Tepat, memahami dunia mereka. Oke. Mari kita mulai dari akarnya nih. Seringkali kan konflik atau gesekan sama anak itu muncul karena ada kebutuhan yang nggak terpenuhi. Ya kebutuhan anak atau kebutuhan kita juga sebagai orang tua. Iya, Anak-anak kan ya namanya juga anak-anak dengan keterbatasannya kadang nyoba penuhin kebutuhannya pakai cara yang mungkin kurang pas atau malah ganggu kita. nah betul. Disinilah pentingnya kita coba deketin situasinya pakai rasa ingin tahu gitu ya, empati, bukannya langsung nyalahin atau gimana. Ada dua pertanyaan kunci nih yang bisa Anda coba tanyakan ke diri sendiri pas lagi ngerasa ada gesekan gitu. Pertama, kebutuhan mendasar apa sih yang sebetulnya lagi dicoba dipenuhi sama anak saya lewat perilakunya ini? Mungkin butuh perhatian, atau pengen mandiri, pengen nyambung. Kedua, dan ini penting banget, siapa sih yang sebenarnya punya masalah di sini? Ini masalah anak atau ini masalah saya? Gara-gara kebutuhan saya, misalnya butuh tenang atau rapi, jadi keganggu gitu sama perilaku anak. Contohnya menarik ya, kayak tas ransel yang geletak di lantai gitu aja. Itu mungkin jadi masalah buat Anda, kan? Butuh rapi. Ya, bisa jadi. Tapi buat anak ya santai aja, bukan masalah buat dia. Sebaliknya, kalau anak berantem hebat sama temennya di sekolah, nah, itu jelas masalah anak. Jelas. Mungkin soal pertemanan atau diterima nggak sama temennya, walaupun kita ya ikut prihatin. Tapi masalah utamanya kan punya dia. Membedakan ini penting banget ya ternyata. Nah, betul. Mengidentifikasi siapa pemilik masalah ini ngebawa kita ke salah satu pemahaman yang paling melegakan sih dari bab ini menurut saya ya. Apa tuh? Yaitu, Anda itu nggak harus selalu turun tangan, nggak harus selalu beresin atau selesaikan semua masalah anak Anda. Oh ya? Iya, justru seringkali tindakan kita yang ngambil alih masalah mereka itu malah ibaratnya ngerampas kesempatan emas mereka buat belajar ngatasin kesulitan, buat bangun rasa percaya diri. Wah, ini bisa jadi pembebasan besar ya buat banyak orang tua. Jadi kita nggak didesain jadi pemadam kebakaran tiap ada masalah kecil gitu. Heh, Tapi bukannya ada naluri kuat ya buat ngelindungin anak dari kesulitan? Gimana tuh nyeimbanginnya? Antara ngebiarin belajar sama mastiin mereka nggak terlalu kewalahan gitu. Pertanyaan bagus. Tentu aja, keseimbangan itu kuncinya. Dan peran kita emang geser ya seiring usia anak. Oke, Kalau bayi, ya jelas, hampir semua masalahnya kita yang beresin. Tapi makin gede, peran kita lebih efektif jadi pendamping. Mentor lah, fasilitator. pendamping ya. Kita bantu mereka proses emosi, mikirin pilihan, tapi nggak langsung ngasih solusi jadi. Coba deh perhatikan pola Anda. Lebih sering mana jadi pemecah masalah utama atau jadi pendamping belajar? Refleksi nih. Ingat loh, riset soal helikopter parenting, gaya asuh yang serba ngelindungin, serba nyelesain, itu nunjukin dampak negatif. Kayak anak jadi kurang terbuka sama ide baru, lebih gampang cemas. Pergeseran peran ini emang butuh kesadaran, butuh latihan. Penulis buku ini, si Hunter Clark Fields, dia cerita jujur loh soal pengalamannya sendiri pas kewalahan ngadepin tantrum putrinya. Awalnya dia ikut stres, marah, terus sadar kata-katanya malah bikin parah. Baru setelah dia latihan mindfulness, biar bisa lebih tenang gitu di tengah badai emosi anaknya, dia sadar perlu belajar cara komunikasi yang lebih terampil. Nah, Pesan pentingnya, pas Anda belajar skill baru ini,
Ya sabar sama diri sendiri, welas asih gitu. Wajar kok kalau belum sempurna, namanya juga proses belajar. Kita semua pasti pernah ngerasa kaku lah di awal. Pasti, fondasi hubungan yang sehat apalagi sama anak, itu kan koneksi emosional ya. Betul. Dan koneksi ini dibangun, dipupuk, ya lewat komunikasi kita sehari-hari. Kita semua, termasuk anak-anak, punya kebutuhan dasar buat ngerasa dilihat, didengar, dipahami apa adanya. Terutama sama orang terdekat. Iya banget. Ironisnya, justru dalam hubungan terdekat ini, kita seringnya malah nggak hadir sepenuhnya. Pikiran ngelayang ke kerjaan, daftar belanjaan, atau, yaitu, kesedot layar gawai. Aduh, iya juga ya. Ada kutipan bagus banget dari Thich Nhat Hanh, ini relevan banget. Hadiah terbaik yang bisa Anda berikan kepada orang yang Anda cintai adalah kehadiran Anda. Bagaimana Anda bisa mencintai jika Anda tidak ada di sana? Wah, dalam banget. Saya suka ide nganggep tiap kali anak ngomong ke kita itu kayak lonceng kesadaran kecil gitu. Bisa, bisa. Pengingat lembut buat berhenti sejenak, mungkin taruh dulu HP-nya, arahin perhatian kita, dan benar-benar hadir buat dengerin. Kalaupun memang lagi nggak mungkin banget nih ya, yang mending jujur aja. Sayang, mama papa lagi nggak bisa fokus dengar sekarang. Tapi nanti kita ngobrol lagi ya, pas gitu. Daripada dengerin setengah hati. Setuju banget. Mendengarkan secara sadar, perhatian penuh, rasa ingin tahu, tanpa ngejudge, itu kunci emas buat bantu orang lain, terutama anak kita pas mereka lagi susah. Ini bukan cuma bikin mereka ngerasa baikan sesaat loh. Dengerin kayak gini tuh bener-bener bantu mereka ngerasa dipahami secara mendalam, bantu mereka ngurai benang kusut pikiran sama perasaan mereka sendiri, dan seringkali hanya dengan didengerin sepenuhnya gitu, mereka bisa nemu solusi atau jalan keluar sendiri. Jadi pas anak merasa diterima apa adanya, termasuk pas mereka nunjukin perasaan yang sulit kayak marah, sedih, kecewa gitu, itu bentuk cinta yang sangat nyembuhin ya. Tepat sekali. Itu validasi emosi yang kuat banget. Penting nih digarisbawahi. Dengerin dengan welas asih dan nerima perasaan anak itu nggak berarti kita setuju sama perilaku buruknya. Kalau emang ada ya. Oh, oke. Itu bedanya ya. Ya, kita bisa tetap kasih batasan perilaku, tapi kita terima kalau perasaannya itu nyata dan valid buat dia saat itu. Ini beda krusial. Oke. Jadi gimana nih cara praktisnya latihan mendengarkan penuh kesadaran atau mindful listening ini? Kedengarannya simple, tapi kayaknya nggak gampang ya dilakukan di tengah kesibukan. Ada 3 langkah inti sih yang bisa Anda latih. Pertama, minimalin gangguan. Sadari deh, godaan terbesar kita sekarang kan seringnya gawai ya. Taruh dulu sebentar. Oke. Kedua, arahin bahasa tubuh Anda. Tunjukin kalau siap dengerin. Mungkin tatap mata kalau nyaman buat Anda dan anak, atau ya sekedar duduk sebelahan dengan tenang gitu. Sip. Ketiga, pakai skill mindfulness Anda. Sadari pas pikiran mulai ngelantur, entah itu ngomentarin cerita anak dalam hati, nyiapin jawaban, keingat masa lalu, khawatir masa depan. Nah, pas sadar, dengan lembut balikin fokus Anda ke apa yang lagi anak omongin, rasain, dan butuhin saat ini. Nah, kita udah lihat nih betapa kuatnya mendengarkan. Tapi ironisnya ya, kadang niat baik kita buat bantu, keluarnya malah dalam bentuk kata-kata yang justru nutup pintu komunikasi. Bener gak? Banget. Sering terjadi. Apa aja sih jebakan umum yang perlu kita sadari pas anak lagi curhat atau kesal? Kita pakai contoh dari buku lagi ya. Anak yang lari dari sandbox kotak pasir itu kesel embernya direbut temannya, Riley. Dia bilang, Riley jahat, dia ambil emberku, aku benci main di sini. Oke. Nah, seringnya respon refleks kita sebagai orang tua mungkin jatuh ke beberapa kategori penghalang komunikasi. Coba bayangin skenario dewasa deh. Anda lagi kesel nih, teman minjem jaket kesayangan tapi nggak dibalik-balikin, malah ngehindar. Duh, nyendalin. Anda cerita ke pasangan, terus dia responnya, dia pasti nggak sengaja kok. Ini kayak ngeremehin perasaan Anda ya. Atau, makanya kalau punya barang tuh jangan dipinjem-pinjemin terus, ini nyalahin. Atau, yaudah sih, beli jaket baru aja. Ini buru-buru kasih solusi. Gimana rasanya? Nggak enak banget. Rasanya nggak didengerin, malah dihakimi atau masalahnya dianggap sepele. Jadi males cerita lagi. Nah, itu dia. Jadi, respon-respon kayak tadi tuh yang disebut penghalang komunikasi. Oke, jadi itu istilahnya ya? Betul. Disebut penghalang karena ya benar-benar bisa ngestop aliran komunikasi. Bikin anak ngerasa nggak dipahami, ditolak, atau bahkan disalahin atas perasaannya sendiri. Jenis-jenisnya apa aja tuh penghalang ini? Macam-macam. Bisa berupa nyalain atau ngeritik,
Kalau kamu mau berbagi mainanmu, Riley nggak akan gitu. Atau ngasih label, jangan cengeng gitu ah. Atau ngancem, awas ya kalau nakal lagi nanti nggak ada teman. Atau merintah, udah jangan nangis, sana main lagi baik-baik. Hmm, Atau bisa juga ngeremehin, ngalihin perhatian, sudahlah gitu aja kok nangis, mau es krim. Atau terlalu cepat ngasih nasihat atau solusi. Kenapa nggak kamu bilang baik-baik, aja minta embernya kembali? contohnya jelas banget ya. Dan kalau kita perhatiin, banyak dari respons itu mungkin sering kita dengar atau malah kita ucapin tanpa sadar ya. Sering banget, pola umum. Tapi intinya, semua itu nggak bantu anak merasa didengar dan dipahami perasaannya pas lagi sulit. Malah bisa ngerusak kedekatan. Kalau Anda nyadar sering lakuin ini, pesan pentingnya, jangan hakimi diri sendiri. Betul, jangan. Ini pola yang bisa dipelajari, artinya bisa juga kita ubah pelan-pelan. Kesadaran itu langkah pertamanya ya kan? Persis, kesadaran itu kuncinya. Begitu kita sadar ada penghalang, nah baru kita bisa milih respons yang beda. Lalu, apa dong respons yang lebih ngebantu di situasi anak yang kesal di sandbox tadi? Gimana caranya biar dia ngerasa didengar dan diterima? Nah, disinilah kita masuk ke teknik yang namanya mendengarkan reflektif, reflective listening. Intinya, kita coba pantulin lagi kayak cermin. Bukan cuma kata-katanya, tapi terutama perasaan di baliknya. Oh, oke. Gimana contohnya buat anak di sandbox tadi? Respons reflektifnya bisa kayak gini. Wah, sayang, kamu kelihatannya kesal dan sedih sekali ya embernya diambil Riley. Rasanya jadi nggak asyik ya main di sini jadinya. Respons gitu rasanya langsung ngakuin emosinya ya. Nggak nyalahin, nggak nasehatin, cuma mencoba memahami. Kedengarannya jauh lebih menenangin sih. Bener. Coba bandingin lagi sama skenario jaket tadi. Kalau pasangan Anda responnya, wah kedengerannya kamu kesel dan kecewa banget ya sama sikap temanmu itu, pasti rasanya nggak enak banget. Bukankah itu lebih melegakan? Jauh lebih melegakan. Nah, itulah kekuatan reflective listening. Ada juga yang nyebut active listening atau emotion coaching. Cara kerjanya simple tapi dalam. Dengan kita coba nebak dan nyebutin nama perasaan anak, kamu sepertinya merasa marah, sedih, kecewa, frustrasi ya. Kita sebenarnya bantu bagian otak mereka yang mikir logis dan berbahasa buat aktif lagi. Oh gitu cara kerjanya di otak. Iya, bagian otak ini seringkali kayak dibajak sama emosi kuat pas anak lagi tantrum atau kesal banget. Dengan kita bantu kasih nama emosinya, kita bantu dia sadar lagi. Menarik banget penjelasan di baliknya. Jadi langkah-langkah mendengarkan reflektif ini apa aja nih secara ringkas? Ada 4 langkah utama. 1. Kasih perhatian penuh secara sadar. Balik lagi ke mindful listening tadi ya. Oke. 2. Dengerin baik-baik. Coba tangkap, nggak cuma fakta ceritanya, tapi perasaan di baliknya. 3. Sampaikan lagi pemahaman Anda tentang apa yang dialami dan rasain. Pakai kata-kata Anda sendiri, jangan kayak Beo ngulang doang. Sip. 4. Ekspresikan empati. Tunjukin kalau Anda bisa ngerti situasinya dari sudut pandang dia. Dan teknik ini bisa bantu ngungkap akar masalah yang lebih dalam ya. Kayak contoh anak 7 tahun di buku yang bilang nggak mau sekolah lagi itu. Betul banget. Contoh itu bagus sekali. Orang tuanya nggak langsung panik atau marah. Tapi coba refleksiin. Oh, jadi kamu nggak mau sekolah lagi ya? Terus, sepertinya ada sesuatu tentang temenmu, Mason ya. Lanjut lagi, kamu merasa ditinggalkan waktu main, sampai akhirnya ketemu akar masalahnya. Ah, jadi kamu sebenarnya kangen teman lamamu Oliver yang pindah sekolah ya? Wah, Setelah perasaannya dipahami, si anak malah bisa nemuin solusinya sendiri. Bayangin kalau orang tuanya langsung motong, pokoknya besok harus sekolah. Masalahnya nggak bakal kelar. iya juga ya. Ini berlaku juga loh buat bayi atau anak praverbal. Ngakuin realitas mereka, wah pasti nggak nyaman ya popoknya basah, atau kamu kelihatannya marah sekali karena mainannya diambil. Itu jauh lebih baik daripada nyuruh diam. Sekaligus ngelatih kita berbahasa lebih terampil juga. Oke, reflective listening ini kedengarannya powerful banget. Tapi pasti ada tantangannya dong pas praktek. Saya coba bayangin nih, kalau saya lagi capek banget pulang kerja, terus anak ngeluh soal temennya. Jujur aja, mungkin sulit ya buat langsung switch ke mode pendengar reflektif ini. Gimana tuh? Itu dia tantangan paling umum dan nyata banget. Nyoba dengerin secara reflektif pas kondisi kita sendiri lagi nggak prima, capek, stres, lapar, marah, karena hal lain biasanya nggak bakal efektif. Malah bisa jadi bumerang, kita jadi nggak tulus atau malah ikutan kesal. Terus solusinya? Jujur,
Ke diri sendiri, ke anak juga. Lebih baik bilang dengan lembut. Sayang, Mama Papa lihat kamu lagi kesal sedih nih. Tapi maaf ya, Mama Papa sekarang lagi nggak bisa fokus banget dengerinnya. Karena kasih alasan singkat dan jujur, misal, kepala lagi pusing banget. Bisa nggak kita ngobrol lagi nanti setelah Mama Papa misal, minum obat istirahat sebentar? Ini jauh lebih baik daripada maksain diri terus gagal. Jadi ngakuin keterbatasan kita saat itu juga penting ya. Oke, oke. Selain itu, ada kesalahan umum lain yang perlu dihindari pas kita latihan reflective listening? Ada beberapa lagi yang cukup sering kejadian. Pertama, cuma ngulang persis kata-kata anak, echoing gitu. Ini bisa kerasa aneh atau malah ngejek buat anak. Gunain kata-kata Anda sendiri buat nunjukin pemahaman. Oke, jangan jadi beo ya. Kedua, ngelebih-lebihin atau sebaliknya, ngeremehin intensitas perasaan anak. Misalnya bilang, oh kamu marah sekali ya, padahal dia cuma sedikit kesel. Atau, cuma gitu aja kok, padahal dia kecewa banget. Ini bikin anak ngerasa nggak dipahami dengan pas. Harus pas ya nebaknya. Ketiga, selalu mulai kalimat refleksi pakai frasa yang sama persis. Misalnya selalu pakai, jadi yang kamu rasakan adalah, wah ini kedengeran kaku banget kayak robot. Coba variasikan. Iya juga sih. Keempat, ngerasa harus merefleksikan setiap kalimat anak. Nggak perlu. Kadang jeda, anggukan penuh perhatian, atau respon singkat kayak, oh gitu. Atau oke, itu udah cukup nunjukin kita nyimak. Poin-poin bagus. Jadi kuncinya adalah latihan dan sabar ya. Kayak belajar bahasa baru atau main alat musik gitu ya. Awalnya mungkin kaku, teknis banget, tapi lama-lama bisa jadi lebih alami dan tulus. Tepat. Jangan nyerah deh kalau di awal rasanya aneh. Mungkin bisa latihan dalam hati dulu kali ya pas ngamatin orang lain ngobrol. Ide bagus itu. Latihan dalam hati pas ngamatin interaksi orang lain itu cara aman buat nyebiasain diri. Yang penting niatnya. Untuk terus belajar, perbaiki diri, dan kasih diri kita ruang buat proses. Ya, kadang-kadang salah juga nggak apa-apa. Sip. Jadi kalau kita rangkum nih pembahasan dari bab 5 ini, kemampuan ngerespon anak secara suportif pas mereka lagi sulit, itu benar-benar dimulai dari kesadaran diri kita ya, mindfulness. Iya, balik lagi ke situ. Sadar apa yang terjadi di momen itu, kenali perasaan kita sendiri, kenali perasaan anak, terus bedain siapa yang sebenarnya punya masalah. Kunci utamanya ya kehadiran kita secara penuh, tanpa distraksi, tanpa ngejudge. Jadi terus latih mindfulness Anda. Coba juga mulai amati penggunaan penghalang komunikasi dalam percakapan sehari-hari, baik yang kita lakuin atau orang lain. Dan yang paling penting, mulailah berlatih reflective listening. Anggap aja investasi jangka panjang buat hubungan. Betul banget. Nguasain seni mendengarkan pas anak Anda yang punya masalah, itu fondasi yang kokoh sekali buat hubungan yang sehat. Menariknya nih, di pembahasan kita selanjutnya, kita bakal bahas sisi sebaliknya. Oh ya, apa tuh? Gimana caranya komunikasi efektif pas Anda sebagai orang tua yang punya masalah atau kebutuhan yang keganggu sama perilaku anak? Wah, ini juga penting banget. Tapi saran saya sih, luangkan waktu buat praktekin dulu keterampilan mendengarkan reflektif yang ini. Kalau ini udah mulai bisa, komunikasi dua arah nantinya bakal jauh lebih gampang dan efektif. Dan tentu aja bakal memperkuat ikatan Anda sama anak. Coba praktekkan minggu ini. Silakan. Gimana kalau secara sadar nih, Anda coba dengerin secara reflektif ke satu orang aja. Bisa anak Anda, pasangan, teman, atau rekan kerja, pas mereka lagi ngungkapin masalah atau perasaan sulit. Cobalah tahan diri dari ngasih nasihat, solusi, atau penghiburan klise. Cukup dengerin, pantulin lagi perasaan mereka, hadir sepenuhnya. Amati aja, ada nggak perubahan kecil yang terjadi dalam dinamika percakapan atau hubungan itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa!